Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya tentang utak-atik KLX Busu KLX 150S lansiran tahun 2010, bekas Trabas yang kondisinya lumayan parah ya. Dan setelah kemarin kita selesaikan bagian wheelset, lanjut untuk hari ini kita utak-atik seputar pengereman bagian depan dan belakang. Kondisinya benar-benar parah karena sama sekali tidak pakem. Oke, untuk yang pertama yang kita kerjakan adalah bagian pengereman yang depan. Seperti ini kondisinya, master dan kaliper pengereman bagian depan. Dan untuk langkah kali ini yang akan kita kerjakan adalah kita bongkar bagian master, kita bongkar juga bagian kaliper, kita inspeksi alias kita cek bagian mana saja yang memerlukan penggantian atau sekedar dibersihkan. Dan seperti apa langkah-langkahnya, lanjut saja yo. Eksekusi. Untuk pembongkaran master maupun kaliper pengereman bagian depan ini ya, yang perlu diperhatikan ya, untuk bagian master adalah bagian baut penutup minyak remnya ya. Nah, untuk kedua baut yang ada di penutup minyak rem ini, biasanya kasus yang terjadi adalah bautnya macet, sulit dibuka, dan apabila dipaksakan dibuka menggunakan obeng plus ya, bautnya bakalan rusak, bakalan bulat ya bagian yang plusnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut bisa kita semprotkan cairan WD-40 untuk membantu merontokkan karat yang biasanya timbul di bagian dalam bautnya. Kemudian lanjut bisa kita buka menggunakan obeng plus yang dikombinasi menggunakan tang. Pastikan posisi dari obeng plus benar-benar lurus dan menekan di bagian plusnya si baut sehingga daya cengkeramnya benar-benar maksimal. Lanjut kita hentak dan putar dengan berlawanan arah jarum jam. Dan apabila metode ini gagal ya, bisa kita lakukan dengan bantuan obeng getok ya.
Oke, lanjut di bagian kaliper ya. Hal-hal atau langkah-langkah yang perlu kita perhatikan saat melakukan pembongkaran, terutama di bagian ini nih, melepas piston kaliper untuk mempermudah melepas posisi piston yang ada di kaliper ini ya. Nah, saat master masih berada di stang dan kemudian kaliper sudah kita lepas dari posisi shock, bisa kita lakukan pemompaan tuas handle rem berulang-ulang untuk mempermudah posisi piston keluar dari posisi kaliper ya, sampai posisi piston benar-benar keluar maksimal ya. Nah, posisi piston yang terbantu keluar lumayan banyak memudahkan kita melakukan pelepasan piston dari posisi kaliper saat sudah dibongkar seperti ini. Nah, untuk mempermudah pelepasan posisi piston keluar dari posisi kaliper, bisa kita gunakan bantuan tool, yaitu menggunakan tang. Bisa memakai tang yang model biasa, bisa juga memakai tang yang mempunyai mekanisme pengunci ya. Ini lebih memudahkan sih. Nah, agar tang tidak melukai posisi luar piston, bisa kita ganjal dengan menggunakan karet. Sebelum kita ganjal menggunakan karet, kita bersihkan bagian permukaan piston sampai benar-benar bersih dari kandungan minyak, agar karet maupun tang bisa mendapat grip yang benar-benar maksimal. Lanjut kita putar dan kita tarik pistonnya ke arah luar. Oke, setelah kita bongkar semua ya, baik bagian master maupun kaliper pengereman bagian depan ini, lanjut kita cuci. Nah, untuk penyucian sebaiknya hanya menggunakan sabun colek saja dan kita bilas dengan air sampai bersih. Hindari pencucian menggunakan bensin karena di bagian dalam terdapat seal o-ring yang terbuat dari karet. Nah, apabila terdapat kandungan bensin yang tertinggal saat kita bersihkan menggunakan bensin ya, bagian dalamnya bakalan merusak seal o-ringnya ya yang terbuat dari karet.
Untuk pembersihan part lainnya ya, seperti braket dan kemudian baut, penahan, kampas rem, bisa kita lakukan dengan menggunakan cairan WD-40. Dan apabila ada kerak yang masih membandel, bisa kita lakukan pengamplasan ataupun menggunakan sikat kawat besi ya. Untuk pengamplasan bisa kita lakukan dengan yang halus dulu, ukuran 1500 bisa. Apabila kerak masih membandel, bisa kita coba dengan menggunakan ukuran yang lebih kasar, alias ukuran amplas dengan angka yang lebih kecil. Oke, seperti ini ya penampakannya untuk bagian master dan kaliper yang sudah dicuci bersih. Untuk part-part yang ternyata sudah rusak dan memerlukan penggantian adalah yang pertama, yaitu seal o-ring yang terbuat dari karet yang terdapat 4 buah. Ternyata sudah mulai getas alias tidak lentur lagi, sudah mulai rusak. Dan kemudian di bagian master remnya yang perlu kita ganti adalah bagian piston. Nah, biasanya tersedia satu set gitu ya, kit untuk mereparasi alias menggantikan master rem ini. Dan satu lagi part yang perlu kita lakukan penggantian adalah bagian kampas rem. Secara tebalnya sih masih lumayan ya, tapi kondisinya sudah kurang meyakinkan, jadi lebih baik diganti saja. Oh ya, dan satu lagi ya, tuas alias handle remnya juga sudah busuk, akan kita ganti. Jadi total ada 4 buah part yang kita ganti, yaitu seal o-ring untuk bagian kaliper, kemudian bagian piston master remnya ya kita gantikan kit reparasinya, yang ketiga adalah kampas remnya, dan yang keempat adalah tuas alias handle remnya. Oke, seperti itu langkah pembongkaran, pengecekan alias penginspeksian master dan kaliper pengereman bagian depan. Untuk video kali ini sekian dulu ya, kita sambung di video selanjutnya, tentunya lanjutan dari utak-atik di bagian pengereman ini ya. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, share, dan komen. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di vlog alias video tentang KL Busu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.